Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita akan menyelami sebuah karya yang jujur saja ya sedikit mengguncang cara saya memandang dunia. Haha, bukan cuma Anda kayaknya. Dan sepertinya emang banyak karena Anda semua yang meminta kami buat membahas tuntas buku ini. The Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng. Siap. Judulnya aja udah provokatif banget kan? The Black Swan. Rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga. Biar seru, kita mulai dengan teka-teki deh, langsung dari sampul belakangnya. Coba pikir, apa sih kesamaan antara penemuan internet, terus krisis keuangan global tahun 2008, sama meledaknya popularitas Harry Potter? Jawabannya sebenarnya simple. Semua itu adalah apa yang Taleb sebut angsa hitam atau black swan. Angsa hitam, oke. Dan ini bukan cuma istilah keren gitu aja loh. Ini sebuah konsep dengan definisi yang sangat tajam. Ada 3 syaratnya. Oke, apa aja tuh? Pertama, peristiwa itu benar-benar sebuah kejutan. Seorang outlier. Sama sekali nggak ada yang nyangka itu bakal terjadi. Benar-benar dari luar ekspektasi ya? Betul. Kedua, dampaknya itu luar biasa masif. Mengubah segalanya. Dan ketiga, nah ini yang paling licik nih. Oh ya? Setelah kejadiannya lewat, tiba-tiba semua orang bisa ngejelasin dengan rapi banget. Jadi sok tahu gitu ya? Persis. Sifat manusiawi kita ini bikin kita merangkai cerita seolah-olah, sudah kelihatan kok tanda-tandanya dari dulu. Padahal bohong, sebelumnya nggak ada yang tahu. Nggak ada sama sekali. Oke, jadi ini tentang kejadian-kejadian besar yang datang entah dari mana, tapi setelahnya semua orang jadi pinter mendadak. Saya suka. Jadi dalam diskusi kita kali ini, kita akan coba cari tahu nih, kenapa sih kita ini buta banget sama peristiwa besar, terus gimana pikiran kita sendiri sering nipu kita dengan cerita-cerita yang enak didengar, tapi ya salah. Dan yang paling penting, kalau dunia ini memang seacak itu, kita harus gimana? Bukan buat jadi peramal ya, Bukan. tapi supaya nggak konyol dan bisa mungkin mengambil keuntungan dari ketidakpastian ini. Kita mulai dari asal-usul namanya dulu kali ya. Kisah angsa ini sendiri kan metafora inti dari keseluruhan buku. Betul, ini kuncinya. Jadi ceritanya begini, selama ribuan tahun, semua orang di Eropa itu 100% yakin kalau semua angsa warnanya putih. Logis kan? Logis banget, soalnya setiap angsa yang mereka lihat, ya tanpa kecuali warnanya putih. Tiap ketemu angsa putih baru, itu cuma jadi konfirmasi lagi, dan lagi. Keyakinan mereka makin tebal. Makin tebal. Sampai akhirnya, ada penjelajah yang sampai ke Australia dan nemuin seekor angsa hitam. Bung. Langsung hancur semua. Satu pengamatan tunggal, itu langsung menghancurkan sebuah kebenaran yang udah dibangun ribuan tahun. Tepat. Dan ini bukan cuma cerita soal burung loh. Ini cerminan dari cara kita belajar yang sangat cacat. Cacat ya? Iya, kita ini mesin konfirmasi. Kita selalu nyari bukti yang mendukung apa yang udah kita yakini. Kita nyari angsa puting berikutnya. Bener juga. Padahal yang jauh lebih berharga itu justru mencari satu angsa hitam yang bisa buktiin kita salah total. Taleb menekankan banget, masa lalu itu panduan yang sangat buruk buat masa depan. Dia bilang sejarah itu nggak berjalan lurus dan pelan-pelan. Sejarah itu melompat. Melompat, bukan berjalan. Betul. Seluruh peradaban manusia itu digerakkan oleh lompatan-lompatan tak terduga ini, oleh para angsa hitam. Nah, di sini nih bagian yang mulai bikin pusing tapi seru. Biar kita bisa melihat di mana para angsa hitam ini bersembunyi, Taleb ngajak kita ngebayangin 2 alam semesta yang beda. Mediokristan dan ekstremistan. Betul. Saya coba pahami mediokristan dulu ya. Koreksi kalau saya salah. Silahkan. Mediokristan itu dunia yang aman, teratur, dan bisa ditebak. Di sini yang berkuasa itu rata-rata. Contohnya tinggi badan atau berat badan manusia. Ya. Kalau kita kumpulin 1.000 orang di satu ruangan, terus kita undang masuk orang paling berat sedunia, rata-rata berat di ruangan itu nggak akan geser jauh-jauh amat. Bener gitu. Tepat sekali. Aturannya jelas dan outliernya jinak. Nah, sekarang kita bandingkan sama ekstremistan. Oke. Ini dunia yang liar, brutal, nggak adil, dan sepenuhnya didominasi sama yang ekstrim. Di sini, konsep rata-rata itu yang nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada artinya. Sama sekali. Coba pikirin soal kekayaan, penjualan buku, atau followers di media sosial. Kita kumpulin lagi 1.000 orang tadi. Kita hitung total kekayaan mereka. Oke. Terus kita undang Jeff Bezos masuk. Seketika, Jeff Bezos itu jadi mewakili 99,9% dari total kekayaan di ruangan itu. Wah,
Satu outlier bukan cuma ngubah rata-rata, tapi jadi satu-satunya hal yang penting. Yang lain jadi nggak relevan. Jadi ini bukan cuma kesalahan akademis ya. Ini kayak kita bawa peta kota Jakarta buat menjelajahi hutan Amazon. Haha, analogi yang bagus. Semua alat kita salah, kompas kita nggak berguna, dan kita bahkan nggak sadar kalau kita tersesat. Persis. Dan itulah yang mengerikan. Kesalahan fundamental kita adalah menerapkan logika mediokristan ke masalah-masalah di ekstremistan. Contohnya apa tuh di dunia nyata? Semua sistem bonus di Wall Street, cara pemerintah bikin anggaran, bahkan cara kita ngerencanain karir, semuanya didasarkan pada asumsi bahwa besok bakal kayak kemarin, cuma sedikit lebih baik. Padahal Taleb bilang dunia nggak bekerja kayak gitu. Dunia itu melompat tadi katanya. Betul. Satu Jeff Bezos atau satu krisis 2008 bisa bikin semua perhitungan dan rencana indah itu jadi sampah dalam sekejap. Ini ngasih kita rasa aman yang palsu yang sangat berbahaya. Oke, jadi kita hidup di ekstremistan tapi pakai peta mediokristan. Kesalahan fatal. Tapi ini kan nimbulin pertanyaan yang lebih dalam. Kalau buktinya ada di mana-mana, kenapa kita nggak bisa lihat? Kenapa kita kaget terus? Masa iya kita sebodoh itu? Jawabannya bukan karena kita bodoh, tapi karena otak kita punya semacam cacat bawaan. Taleb menyebutnya falasi naratif. Falasi? Naratif? Gini, kita ini makhluk pencerita. Otak kita nggak dirancang buat memproses data mentah yang acak. Jadi, secara otomatis otak kita bakal merangkai titik-titik acak itu jadi sebuah cerita yang masuk akal. Biar gampang dicerna gitu. Tepat. Biar ada sebab akibatnya, biar dunia terasa lebih simpel dan bisa dipahami. Tunggu dulu, tapi bukannya merangkai cerita itu cara kita belajar ya? Kalau kita nggak nyari pola dan sebab akibat setelah sebuah bencana, gimana kita bisa mencegahnya di masa depan? Apa Taleb nyaranin kita buat nggak belajar dari sejarah sama sekali? Pertanyaan bagus banget. Bukan, Taleb nggak bilang jangan belajar dari sejarah. Tapi dia memperingatkan kita akan ilusi pemahaman yang dikasih sama cerita-cerita itu. Ilusi pemahaman. Kita ambil contoh krisis 2008 lagi. Setelah semuanya hancur, barulah muncul narasi yang rapi. Oh, ini karena bankir serakah. Oh, ini karena kredit macet perumahan. Kedengarannya logis banget. Sangat logis. Masalahnya, cerita yang rapi ini bikin kita mikir, aha, sekarang aku paham cara kerjanya. Lain kali, aku pasti bisa lihat ini datang. Padahal enggak. Ah, oke. Ilusi pemahaman melahirkan ilusi prediksi. Itulah delusinya. Jebakan pikiran yang lain, dan ini benar-benar kena buat saya, adalah konsep bukti yang bisu atau silent evidence. Nah, ini juga penting banget. Kita cuma lihat para pemenang, kita baca buku biografi pendiri startup yang sukses besar setelah drop out dari kuliah, kisah mereka diulang-ulang. Betul. Tapi kita nggak pernah dengar cerita dari jutaan orang lain yang juga drop out dan hidupnya berantakan. Kegagalan mereka nggak punya suara. Nggak ada yang nulis buku tentang mereka. Nggak ada. Saya jadi ingat semua CV yang pernah saya kirim dan nggak pernah dapat balasan. Kita cuma lihat orang yang diterima kerja, kita nggak pernah lihat tumpukan CV orang-orang yang ditolak. Kuburan para pecundang itu sunyi. Tepat sekali. Dan karena kuburan itu sunyi, kita jadi punya gambaran yang sangat terdistorsi tentang realitas. Jadi kita terlalu optimis. Terlalu optimis. Kita meremehkan resiko dan melebih-lebihkan peluang sukses. Inilah dasar kritik pedas Taleb terhadap para ahli peramal ekonomi. Model mereka cuma dibangun di atas data para pemenang, data yang kelihatan. Mereka ngabaikan yang gagal. Mereka sama sekali mengabaikan bukti yang bisu. Mereka lihat grafik pasar saham 50 tahun terakhir terus bikin prediksi, tanpa memperhitungkan potensi tak terbatas dari kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di buku ada tabel makna eksponen yang nunjukin betapa gilanya kekuatan outlier di ekstremistan. Oh ya? Dengan eksponen sedikit di atas 1 aja, 1% teratas, itu bisa nyumbang 66% dari total. Kekuatan inilah yang diabaikan model standar. Wow. Diskusi kayak gini nih yang bikin kita mempertanyakan banyak hal ya. Iya. Kalau Anda juga suka pembahasan yang dalam begini dan punya ide buku lain yang bisa kita bedah bareng, coba deh kasih tahu kami. Tinggalin aja di komen. Jangan lupa like, share ke teman-teman Anda, dan tentu saja subscribe biar kita bisa terus diskusi bareng. Dukungan Anda sangat berarti. Oke, kita lanjut. Sampai di titik ini, pesannya mungkin kedengeran agak pesimis ya. Iya, kayaknya kok suram banget. Dunia ini acak, pikiran kita sering nipu, para ahli nggak bisa diandelin. Terus kita harus gimana? Nah, itu dia pertanyaannya. Apa kita cuma bisa pasrah aja sama keacakan? Ternyata enggak. Nggak sama sekali. Pesan Taleb itu bukanlah keputusan asa,
tapi sebuah ajakan buat mengubah strategi kita secara radikal. Intinya bukan lagi meramal, tapi bersiap. Nah, itu kata kuncinya. Bersiap. Lupakan saja usaha memprediksi angsa hitam berikutnya, itu buang-buang waktu. Benar. Dan dia nawarin beberapa strategi praktis. Yang pertama, dan ini yang paling penting, fokus pada konsekuensi, bukan probabilitas. Konsekuensi bukan probabilitas, maksudnya? Berhentilah pusing nebak seberapa besar kemungkinan pasar saham bakal anjlok 50% besok. Itu mustahil diketahui. Oke. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, kalau pasar saham anjlok 50% besok, apa hidupku bakal hancur? Kalau jawabannya iya, berarti Anda terlalu rapuh. Anda harus segera mengubah posisi terlepas dari seberapa kecil kemungkinannya. Jadi ini kayak bukan nanya bakal hujan nggak, tapi lebih ke kalau nanti kehujanan, gue punya payung atau tempat berteduh nggak? Persis, analogi yang sempurna. Ini ngarah ke ide kedua berarti, menjadi tangguh atau robust. Taleb punya analogi favorit soal ini, seekor kalkun. Si kalkun malang. Bayangin ada kalkun yang pinter. Setiap hari, peternak datang ngasih dia makan. Selama 1000 hari berturut-turut. Setiap hari keyakinannya makin kuat. Makin kuat. Keyakinan si kalkun bahwa manusia adalah sahabatnya itu semakin kuat. Model prediksinya nunjukin dengan keyakinan 99,9% bahwa besok dia bakal dikasih makan lagi. Data historisnya sangat mendukung kan? Sangat mendukung. Lalu datanglah hari ke-1001, beberapa hari sebelum hari Thanksgiving. Si kalkun mendapat kejutan yang fatal. Pesannya jelas, jangan jadi kalkun. Betul. Jangan terlalu teroptimisasi pada satu skenario cuaca cerah. Miliki cadangan, miliki buffer. Dalam investasi, ini artinya diversifikasi ya. Betul. Dalam karir, mungkin ini artinya punya beberapa sumber pemasukan atau keahlian. Intinya adalah membangun sistem yang bisa tahan banting terhadap guncangan tak terduga. Ini inti dari ketangguhan dan kerapuhan, konsep yang dia tambahin di edisi kedua bukunya. Dan yang ketiga, yang lebih proaktif nih, adalah memanfaatkan angsa hitam positif. Nah, ini bagian yang optimisnya. Kan nggak semua angsa hitam itu negatif kan? Penemuan internet, obat penisilin, atau bahkan nemuin jodoh, itu semua angsa hitam positif. Tepat. Strateginya adalah menempatkan diri Anda di mana Anda bisa terpapar pada ketidakpastian yang menguntungkan. Gimana caranya tuh? Di dunia investasi, ini kayak strategi barbel. Sebagian besar, misalnya 90%, aset Anda ditaruh di instrumen yang super aman, kayak obligasi pemerintah. Oke, yang nggak mungkin hilang. Betul. Lalu, sisa 10%-nya Anda sebarin ke banyak sekali investasi yang sangat berisiko tinggi, kayak startup. Oh, disebar tapi kecil-kecil. Kecil-kecil. Sebagian besar dari yang 10% itu mungkin bakal gagal total, itulah bukti yang bisu, tapi satu aja yang berhasil, keuntungannya bisa luar biasa besar dan nutupin semua kerugian lainnya. Jadi ini bukan soal mencari satu pemenang, tapi memberi kesempatan pada banyak kemungkinan. Persis. Di kehidupan, ini bisa berarti nyoba banyak hobi, ketemu banyak orang baru, baca buku di luar bidang Anda. Anda membuka banyak pintu kecil, dengan harapan salah satunya bakal kebuka menuju sebuah kesempatan besar yang tak terduga. Saya suka deh gimana ini bisa diterapin ke hal-hal sepele. Di sampul belakang ada pertanyaan lain. Mengapa kita sebenarnya tak perlu mengejar-ngejar bus dan kereta atau membaca koran? Ini kan aneh banget kedengerannya. Apa hubungannya coba? Ini cara Taleb mengkritik tirani peristiwa-peristiwa kecil. Tirani peristiwa kecil. Ya, kita terlalu fokus pada kebisingan informasi harian yang sepele. Berita utama hari ini, gosip politik, fluktuasi pasar saham menit demi menit. Bikin cemas doang ya? Bikin cemas dan reaktif, tapi jarang banget berdampak pada gambaran besar jangka panjang. Dengan sengaja mengabaikan kebisingan ini, nggak panik ngejar bis, karena bakal ada bis berikutnya, nggak baca semua berita, kita bisa hemat energi mental kita. Untuk fokus ke hal yang lebih penting. Betul. Untuk fokus membangun ketangguhan dan mencari peluang angsa hitam positif. Ini soal membedakan sinyal dari kebisingan. Angsa hitam itu sinyalnya. Berita harian seringnya cuma kebisingan. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya. Jika ada beberapa hal yang harus Anda bawa pulang dari pembahasan The Black Swan ini, mungkin ini dia. Silakan. Pertama, dunia kita, terutama di hal-hal penting kayak ekonomi, teknologi, dan bahkan kehidupan pribadi, didominasi oleh angsa hitam. Kejadian acak, berdampak masif, dan tak terduga. Setuju. Kedua, otak kita punya program bawaan yang menipu kita.
Kita cenderung melihat keteraturan dan sebab akibat, di mana yang ada cuma keacakan. Lewat falasi naratif dan bias dari bukti yang bisu. Tepat, yang bikin kita jadi terlalu percaya diri dan buta akan risiko. Dan ketiga, kunci buat bertahan dan bahkan sukses di dunia yang kayak gini bukanlah dengan mencoba jadi peramal yang lebih hebat. Itu mustahil. Mustahil. Kuncinya adalah mengubah fokus dari prediksi ke persiapan, bangun ketangguhan terhadap angsa hitam negatif, dan ciptakan sebanyak mungkin keterbukaan terhadap angsa hitam positif. Pada akhirnya, buku ini adalah sebuah panggilan untuk, kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati. Untuk berani mengakui batas pengetahuan kita. Berhenti berpura-pura bisa memprediksi hal yang memang nggak bisa diprediksi. Ini pergeseran sikap yang fundamental, dari prediksi dan kendalikan menjadi persiapkan dan beradaptasi. Buku ini benar-benar bisa mengubah cara kita melihat para ahli, perencanaan karir, bahkan sejarah. Mengguncang fondasi, kan? Banget. Jadi sebagai penutup, ini ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di dalam hidup atau pekerjaan Anda saat ini, angsa putih apa yang dipercayai semua orang sebagai kebenaran mutlak? Dan apa yang akan terjadi kalau besok tiba-tiba muncul angsa hitam yang membuktikan semua itu salah? Dengan kata lain, dalam hal apa Anda saat ini sedang menjadi si kalkun dalam cerita Taleb?